Alhamdulillah, kita pada sore hari ini dari bulan Ramadan kita sudah berada pada akhir pada sore atau hari ke-5, bulan di mana kita berlomba-lomba disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba mencapai target takwa. Jadi kita di bulan Ramadan ini disuruh berlomba-lomba untuk mencapai predikat takwa. Berlomba-lomba, serius, sungguh-sungguh. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika Dia mewajibkan kepada orang-orang beriman, kita seluruhnya, untuk shaum. Tujuannya bagaimana diri ini menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia. Orang yang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang baik, orang yang terhormat. Karena sangat baiknya orang yang bertakwa dan terhormatnya, maka kelak pun nanti Allah tempatkan di tempat yang terhormat pula, yaitu di jannah. Sering kita dengar inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di antara kalian itu adalah yang tertakwa, yang paling bertakwa. Karena memang demikian adanya. Surga itu pun, jannah itu disediakan, lah ada sekarang, sudah dibangun oleh Allah, diciptakan oleh Allah sengaja hanya untuk orang-orang yang berhasil hidupnya di dunia menggapai predikat takwa. U'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bergegas kalian, ayo bergegas, berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah dan surganya yang luasnya adalah langit dan bumi, yang telah disediakan lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang terbaik, orang yang baik. Maka hanya orang-orang yang dungu yang tidak mau menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mati pikirannya, orang yang tidak berakal, orang yang tidak mau berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah orang yang soleh. Orang yang bertakwa itulah orang yang mulia. Dan orang yang bertakwa itulah yang hanya mau berpedoman kepada Al-Quran yang selalu kita baca setiap waktu dan setiap saat. Yang Allah pilih waktu dan bulan untuk menurunkannya adalah bulan Ramadan. Hudan lil muttaqin. Al-Quran hudan lil muttaqin. Nah, ikhwah sekalian, karena sedemikian rupa pentingnya kita untuk segera meraih meraih ketakwaan ini, dan benar-benar kita harus mulai dari sekarang berlomba, berbuat, berusaha agar kita tergolong ke dalam kelompok orang yang bertakwa ini.
Karena di masa yang akan datang kita belum tentu bisa. Karena umur bukan kita yang menentukan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bersamanya. Belum tentu ya bulan Ramadan mungkin datang, tapi belum tentu juga kita bisa bersehati dengannya. Kan belum tentu. Karena besarnya fitnah, banyaknya fitnah, cobaan-cobaan yang menggerogoti iman kita setiap waktu, setiap saat. Nah, mumpung dari sekarang kesempatan ini ada, kalau kita masih berumur nanti ke depan, maka ketakwaan yang kita raih di bulan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai senjata, sebagai tameng untuk melindungi kita dari berbagai macam fitnah kehidupan, cobaan-cobaan yang bisa menggerogoti, mengurangi, menguras, mengikis iman kita, keyakinan kita, sehingga dengannya kesalehan, ketakwaan itu juga menjadi tergerus karenanya. Oleh karena itu harus bergegas. Sudah 5 hari ini kita jalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka masing-masing kita, semua kita sudah harus mulai melihat dan sudah seharusnya sudah dirasakan adanya perubahan spiritual, perubahan kondisi batin yang tadinya agak gersang, jauh tidak jinak dari Allah kepada Allah. Setelah 5 hari kita digembleng, 5 hari digembleng, ya, dengan sholat wajibnya yang sudah kita lakukan, dengan sholat sunnahnya, tambah lagi kursinya, tambah ini kursi maka dan spiritualnya ditambah lagi sholat tarawih, ditambah lagi dengan taklim yang mencerahkan seperti ini, ditambah lagi dengan azkarnya. Seharusnya 5 hari ini sudah mulai makin membuat diri ini jinak di hadapan Allah, makin betah bertakbir, berdiri menghadap kepada Allah, nikmat, indah, mengagungkan Allah pada saat ruku, indah manis rasanya, nikmat rasanya pada saat sujud, mengakui kemahamuliaan, mengakui ketinggian, mengakui kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kepala berada di atas tempat yang selalu kita injak-injak. Apabila ini dirasakan, maka saum kita, pelatihan Ramadan kita, daurah Ramadaniyah ruhiyah ini mulai membawa kepada ketakwaan yang diinginkan. Tapi apabila justru masih biasa-biasa saja, ini hati-hati. Yang ada mungkin justru tidak betah, tidak nyaman. Ini sholat itu tidak nyaman, sholat tarawih itu tidak mengenakan, gelisah, nggak nyaman, pokoknya udah pengennya cepat-cepat selesai. Atau datang ke mana itu, hammamnya kan indah, tempat syaitan tuh hammam itu, disuka. Kalau begitu maka segera dari sekarang, ikhwah kaum muslimin jemaah sekalian, segera perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak bertaubatnya, pernyataan kembalinya kepada Allah. Bertobat itu menyatakan kembali itu benar-benar ingin bersama Allah, ingin menjalin hubungan dengan Allah. Selama ini yang asal-asalan,
benar-benar ingin kembali kepada Allah dengan diikrarkan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Dinyatakan itu dengan sebenar-benarnya. Kalau pada saat ini masih kondisinya, keadaan batinnya masih liar, gersang, jauh dari Allah, tidak bisa dekat di bulan yang di sini Allah mencurahkan melimpah, mencurahkan, memberikan rahmatnya, maghfirahnya, itu sekarang sedang diobral itu. Tapi hanya orang yang mau berebut saja yang akan mendapatkannya. Yang tidak mau berebut, ia tidak akan bisa. Maka Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil kafirin. Wasari'u, ayo bersegera, berlari, bergegas menuju untuk meraih ampunan Allah itu. Benar-benar harus ada niat, ada kemauan keras. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berupaya dengan upaya ke arah situ, sedangkan dia beriman. Jadi harus ada upaya, ada mujahadah, ada keseriusan, ada niat. Jadi tidak bisa dengan leha-leha, nggak bisa dengan ya yang ikut arus. Ayo salat ke masjid, salat jamaah, nggak bisa. Ayo ke masjid, salat tarawih gitu, karena ini teman-teman pada salat tarawih juga nanti dimarah-marahin kalau nggak salat tarawih. Tidak bisa dengan seperti itu untuk meraih ampunan Allah dan jannahnya. Tidak bisa. Tapi kalau ada kondisi batin seperti ini, jangan biarkan diri antum terjebak dalam jebakan maksiat dosa ini. Ini adalah akibat dari dosa. Tidak ada rasa nikmat beribadah, itu akibat dari dosa. Dicabut oleh Allah nikmat itu karena dosa bercokol di situ. Tidak punya gairah untuk melakukan kebaikan, untuk jadi orang baik itu nggak punya gairah. Itu kan dosa. Penyebabnya apa? Nafsu kan? Karena nafsu. Oleh karena itu di bulan Ramadan nafsu ini dibelenggu. Diikat kita, dibelenggu. Yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang harus kita sadari adalah kita membelenggu. Karena itu kita harus selalu waspada gimana bunyi suara dari nafsu saya, hawa nafsu saya seperti apa ini. Berbuat sesuatu perbuatan yang tidak ada gunanya, itu kan nafsu. Melakukan sesuatu yang nggak ada guna, itu kan nafsu. Sadar ini saya sedang saum, perbuatan saya harus berguna di bulan Ramadan ini, harus diridhoi oleh Allah, harus begitu. Apalagi perbuatan dosa, no. Harus. Nah, ketika ada masalah pada diri ini, malas, ini berarti dosa. Nggak enak beribadah, ini dosa. Segera bertaubat, minta ampun sampai mengucurkan air mata, karena ini bahaya. Kalau sampai seperti ini keadaannya, mata ini kering selama sebulan Ramadan, kondisi batin jauh dari Allah, tidak jinak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai berakhir Ramadan, ketakwaan tidak akan pernah kita raih. Maka Anda berharap kepada ustadz-ustadz ke depan yang akan memberi daurah di sini, coba beri ceramah sore seperti ini, ceramah sore yang bagaimana bagaimana sholat kita khusyuk. Karena kita sholat setiap waktu. Bagaimana kita berzikir khusyuk, bertaubat itu seperti apa?
Kan diri ini pengen jadi orang baik, pengen jadi orang bertakwa, pengen jadi orang soleh. Kesempatannya di bulan Ramadan ini, dia harus dengan bersungguh-sungguh, tidak bisa berleha-leha. Kata Rasulullah SAW dari riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Albani menyatakan hadisnya itu sahih. Man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sil'atullahi al-jannah. Ketahui, barang siapa yang khawatir nih, enggak khawatir nanti kalau dalam perjalanannya takut ada maling, takut ada perampok. Maka kata beliau, sebelum senja, mulai dari sore, mulai masuk waktu sore, adlaj, segera berangkat. Jangan tunda-tunda waktu, jangan esok hari, berangkat segera. Artinya maksud beliau itu menginginkan, kalau siapa yang pengen jadi orang bertakwa, orang yang baik, jangan dengan kebaikan dan ketakwaan itu ingin masuk surga, dari sekarang jangan ditunda. Dari sekarang jangan ditunda, ayo segera bergegas, lakukan apa yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius. Si waman adlaj balaghul manzil. Barang siapa yang berangkat segera bergegas, wasari'u ila maghfiratin, ini tadi dia yang akan mencapai kepada apa yang dia inginkan. Jadi orang soleh kalian bisa raih. Jadi orang bertakwa kalian raih. Jangan ditunda-tunda lagi. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang jualan Allah itu mahal. Iya, sekarang di bulan Ramadan di ombar-ombar ini. Tapi tetap untuk mendapatkannya ghaliyah, mahal. Mahal. Surga itu mahal, ampunan Allah itu mahal. Harus diusahakan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Barang siapa yang hendaki akhirat, menghadapi kehidupan jannah di sana, kemuliaan di sana, sementara dia wa sa'alaha sa'yaha, dia berupaya, berusaha semaksimal mungkin, sedangkan dia tetap dalam mukminnya, menjauhkan dari riyanya, keikhlasannya diperhatikan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Wa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini usahanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Siapapun dia akan memperoleh itu. Tapi harus dengan serius, sungguh-sungguh. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, niatnya harus benar-benar menjadi start pertama nih, langkah pertama untuk berangkat. Kuatkan niatnya, seriuskan. Maka perlu niat itu diperbaiki setiap saat dan selalu diulang-ulang, diperbaharui setiap saat. Pada saat kita akan sholat asar, kita harus memulai niat itu kembali. Ketika kita akan saum Ramadan, setiap malam kita harus mentekadkan niat itu kembali. Kita pastikan bahwa kita ingin benar-benar saum yang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar harus ada. Ikhwah sekalian, ini sangat-sangat penting karena tergantung kepada niat kita itu kesempurnaan ibadah kita. Antum lihat aja, antum baca diri antum sendiri. Bagi antum bisa agak sempurna, bisa lebih khusyuk, itu kalau pasti sebelumnya antum punya niat, punya keinginan kuat untuk mendapat ridho Allah. Antum merasakan surga itu mahal, ridho Allah itu mahal, tidak bisa diperoleh dengan asal-asalan, tapi dengan keseriusan dan kesungguhan.
Itu kalau udah begitu itu pasti antum berjalannya ke masjid ini serius sungguh-sungguh pengen di depan, datang ke masjid pasti tidak mau ngomong. Yang ada adalah sholat 2 rakaat, setelahnya berzikir, setelahnya baca Quran, setelahnya berdoa. Pasti begitu. Tapi yang sudah nggak punya niatnya udah nggak ada. Saya mau ke masjid itu ingin mencari ridho Allah, itu ridho Allah itu sangat mahal, diperolehnya harus dengan upaya ikhlas dan sungguh-sungguh, bahkan dengan meminta kepada Allah, merengek-rengek kepadanya. Nah, tidak ada itu, pasti antum datang ke masjid ini tersiksa di masjid. Antum datang ke masjid tersiksa. Apa tersiksa? Batin antum tersiksa, tidak nyaman, tidak betah, gelisah, benci kepada imam yang lama bacaannya. Itu kondisi batin kita begitu. Itu tanda ini cengkraman nafsu. Nafsu tadi yang kita ikuti kehendaknya membuahkan dosa. Ini yang menyebabkan itu. Karena itu taubat, minta ampun pada Allah, beristighfar terus menerus mutlak harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sekali minta ampun sampai bertetes air mata menunjukkan keseriusan. Sekali waktu ini saya minta ampun pada Allah, benar-benar minta ampun, keluar tetesan air mata. Ini yang kita lakukan harusnya di bulan Ramadan ini, dan harus memang seperti itu. Kalau tidak, antum sholat 5 waktu seperti yang biasa-biasa, ngomong dulu, bercanda dulu, sedang sudah di shop pun demikian juga. Begitu keadaannya. Sholat sunnahnya kadang-kadang juga enggak. Sholat tarawihnya demikian juga. Dipastikan ketakwaan tidak akan pernah bersama kita kalian. Dipastikan itu tidak akan ada. Ya. Nah, ketakwaan itu cirinya diantaranya adalah yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan ciri ketakwaan itu. Imannya kepada yang gaib, kepada surga, neraka itu benar-benar dalam sampai membuat dia hidup ini tujuannya adalah bagaimana saya berbuat dalam kehidupan ini, perbuatan saya bisa membuat saya masuk surga, menjauhkan saya dari api neraka. Kalau begitu pasti anta adalah orang soleh. Karena yang anta lakukan, yang anta kerjakan yang baik-baik saja. Sifat yang anta miliki pasti sifat-sifat mulia saja. Anta tidak bakal suka terhadap sifat-sifat buruk, karena sifat buruk itu yang akan mendatangkan dosa dan dosa. Paham ya? Harus dipahami. Tapi memang ikhwah sekalian, kita memang harus banyak membaca ya, mempelajari hal-hal yang ringan-ringan ya. Antum memang tulab masih belajar, hidup pun masih belum tahu apa hidup ini, masih meraba-raba ya, melihat di medsos kayak gini kehidupan, oh kayak gitu, anta ingin seperti itu. Melihat di mall kehidupan begini, anta pengen seperti itu. Dijelaskan sama ustadz begini kehidupan itu, anta pengen seperti itu. Belum punya keteguhan ini, artinya nggak tahu, labil, berpindah-pindah, nggak punya pegangan masih. Itu namanya belum tahu kehidupan, masih belajar. Dan kadang-kadang belum percaya juga kepada gurunya. Nah itu dia yang jadi masalah. Lebih percaya kepada apa yang dilihat di luar sana. Dilihat orang yang kaya, orang yang punya mobil, dilihat, oh gini kehidupan saya akan begitu nanti dah. Begitu belajar hidupnya. Yang orang-orang sudah melakukan itu dan sudah banyak akibat buruk yang menimpa dirinya. Yu'minuna bil ghaib.
wa yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Tidak mungkin kita bisa menegakkan sholat kalau kita tidak punya sa'alaha sa'yaha. Man khofa adlaj. Kalau kita tidak ingin, saya pokoknya masuk masjid kali ini saya harus benar-benar sholat yang sempurna, sebisa mungkin saya akan lakukan. Tidak mungkin kalau orang nggak punya niat demikian, nggak punya keinginan seperti itu, akan bisa mempunyai sholatnya khusyuk walaupun minimal dalam satu rakaatnya. Ustadz berenung, kenapa ya sholat itu tidak pernah satu rakaat kecuali witir? Zuhur 4 rakaat, maghrib, asar 4 rakaat, maghrib 3, kemudian isya 4, subuh 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya itu petunjuknya dipanjangin bacaannya. Apa maksudnya? Bahkan bacaannya dianjurkan lebih dari 1 kali. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di antara hikmahnya adalah kalau tidak bisa khusyuk pada rakaat pertama, ya rakaat kedua lah. Kalau enggak tidak khusyuk pada sujud yang pertama, mungkin sujud kedua lah, sujud ketiga lah, sujud keempat lah. Sebenarnya begitu. Karena pembacaannya juga minimal 3 kali, sunnahnya dianjurkannya begitu. Karena kalau tidak bisa khusyuk mengungkapkan subhanakallahumma wa bihamdika rabbana alam maghfirli, masih ngeblank, keduanya setengah ngeblank, ketiganya udah lurus batinnya antara yang diucapkan dengan apa yang diinginkan dalam hatinya, seiya dan sekata, dan keempat kelimanya benar-benar di situ hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbih fi sujud. Harusnya begitu. Nah, ini maka Anda tadi katakan kita 5 hari sudah beribadah di bulan Ramadan. Di situ kita mengekang nafsu. Dan sembari kita mengekang nafsu, kita hidupkan spiritualitas kita. Dengan apa? Dengan banyaknya ibadah, dengan sholat tarawihnya yang ditambah, dengan dianjurkannya supaya banyak berdoa. Antum banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, dengan yang tujuannya tadi silatullahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal, tidak bisa sembarangan untuk mendapatkannya. Harus keseriusan, kesungguhan, ketulusan. Itu seharusnya dalam 5 hari ini sudah mendapatkan kenikmatan dan kelezatannya. Manisnya ibadah itu sudah bisa dirasakan. Ini iman, ini tauhid. Demikian harusnya keadaan batin kita. Jangan gersang terus. Jangan antum biarkan keadaan batin ini gersang, jauh dari Allah. Gersang itu tandanya nggak dekat, itu karena itu tadi Allah tidak ridho. Allah nggak sayang pada kita. Bahaya artinya ini. Kita berada dalam kedoliman ini, dolim terhadap diri sendiri, membiarkan diri tidak bisa khusyuk, membiarkan diri tidak bisa sempurna beribadah. Kita biarkan, kita ridho dengannya, itu dolim terhadap diri sendiri. Kalau kita dolim terhadap diri sendiri, maka selamanya Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Innallaha la yahdil qawmad dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat dolim, termasuk dolim terhadap dirinya sendiri. Maka pastikan kita jujur pada diri kita, selamatkan diri kita, jangan rela diri kita celaka. Dolim itu artinya pada diri kita berbuat sesuatu, membiarkan diri kita berada dalam kecelakaan, itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Tidak sayang pada diri sendiri, itu namanya dolim. Maka di bulan Ramadan, karena Ramadan ini belum tentu terulang, sekarang inilah saatnya dan waktunya. Kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir, meninggal itu
jannah. Kalau Ramadan ini Ramadan bukan yang terakhir, maka Ramadan ini jadi bekal untuk menghadapi berbagai macam cobaan, untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Maka perbanyak berdoa, perbanyak minta ampun, meminta kepada Allah supaya selalu dilindungi, dijaga, dipelihara. Terus itu ungkapkan itu kepada Allah, tadarru, munajat, terus lakukan semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya. Antum sekarang tulab dalam keadaan ulangan sekarang, tadarru kepada Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Tidak akan mudah sesuatu ini kecuali Engkau yang bisa Engkau memudahkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tadarru kepada Allah. Jangan biarkan diri ini tidak bergantung sedikit pun kepada Allah. Apapun permasalahan kita malas. Ya Allah, hamba malas. Ya Allah, hamba tidak ingin begini ya Allah. Ya Allah, hamba ini tidak khusyuk dalam sholat. Hamba malas ya Allah. Jauhkan hamba dari sifat yang buruk ini ya Allah. Kalau hamba tidak Engkau lepaskan dalam keadaan seperti ini terus, hamba bahaya, hamba celaka, hamba tidak akan selamat ya Allah. Hamba ya di dunianya saja sudah tersiksa ya Allah, berada di masjid tidak nyaman, tersiksa ya Allah berada di masjid. Itu sudah siksaan di dunia. Siksaan di dunia, tersiksa berada di masjid pada saat ruh saat itu harus menyantap santapannya. Ruh nggak bisa menikmati santapan itu, nggak betah dia berada di restorannya. Kan restoran ruh ini, masjid ini. Nggak bisa ke sana, maka ini tanda berbahaya. Maka bergantung teruslah kepada Allah, meminta teruslah kepada Allah. Ada keburukan pada diri, mohon kepada Allah. Dalam doa dalam zikir sore itu yang antum baca, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada pada diri ini. Diri ini buruk pada diri kita. Nafsu itu yang membuat kita berbuat dosa, itu nafsu. Yang berbuat tidak jauh kepada Allah, jauh dari Allah, itu nafsu. Maka kita belenggu di bulan Ramadan ini, dan harus kita sadar bahwa ini dibelenggu. Pada saat dibelenggu, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ini waktunya udah habis. Ya, hadis Ustaz ingat ayat yang mengatakan pada ini adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pada surat Al-Hadid Allah mengatakan wasabiqu, berlomba-lomba, ayo berlomba-lomba ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seperti luas ya uiddat lil ladzina amanu, yang disediakan untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Dzalika fadlullah, menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa, fadlullah, karunia, anugerah dari Allah, terhormat, mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khafa adlaj, barang siapa yang khawatir enggak selamat, maka bergegas, harus segera cari kesempatan untuk bisa selamat. Adlaj. Waman adlaj belaghul mal, barang siapa yang bergegas, bersegera untuk berangkat menjadi jalan selamat, maka dia yang akan sampai pada tujuan. Dan ini seperti itu yang harus dilakukan, bergegas, berusaha semaksimal mungkin, karena barang dagangan Allah yang dijanjikan itu surga itu mahal, tidak murah. Taib, harus pertanyaan. 2 SMA, 2 SMP, lumayan untuk takjil. Taib, untuk SMA dulu. Untuk SMP. Apa persiapan pertama ketika kita untuk memperbaiki diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan sebelum persiapan-persiapan yang lain? Ini. Ya. Mempersiapkan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Masya Allah.
Baik, betul. Ini barakallahu fiik. Jadi yang harus kita ketika kita akan melakukan sesuatu, sholat seperti ini, sholat tarawih, saum, harus kita hidupkan, kita perbaharui niat kita, semangat kita, ketulusan kita untuk melaksanakannya, untuk mendapatkan yang mahal itu. Kita tebus. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa lapar, nggak apa-apa haus, nggak apa-apa karena mahal. Nggak apa-apa saya menahan, saya tidak banyak bercanda hari ini, nggak teriak-teriak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya harus berdiri lama sholat, nggak apa-apa seperti istighfar minta ampun, nggak apa-apa. Harus niat. Harus yang pertama adalah niat. Yang kedua SMA, zigzag. Coba sebutkan hadis tadi yang saya sebutkan di akhir. Yang di situ ada ungkapan, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat-sangat mahal. Mana SMA? Gak ada. Main SMP, dilempar ke SMP lagi nih. Mana SMP? Kalau gitu ayatnya saja dah. Bergegas, ayo kalian bergegas. Mana yang sana, belakang sana. Anta sahibun nadhara. Ta'al. Ya, taud. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, itu ayat yang orang-orang bertakwanya cirinya disebutkan pada ayat-ayat selanjutnya. Senang berinfak. Nah, di bulan Ramadan disuruh banyak berinfak, bersedekah. Ya, wal kadhiminal ghaidha, di bulan Ramadan kita jangan emosi, jangan teriak-teriak. Wal kadhiminal ghaidha. Itu enggak ayat ini. Ya, karena kalau saum kan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jangan emosi. Kalau ada orang yang maki-maki, katakan saya sedang saum, inni saim. Ya, wal afina 'anil nas, bagian darinya memaafkan. Kalau orang salah kita maafkan. Jangan ada rasa benci kepada sesama mukmin. Benci kepada sesama mukmin itu dosa. Justru kita mendoakan orang mukmin agar diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah. Hidup harus berukhuwah. Tidak boleh ada rasa benci kepada mukmin siapapun. Berukhuwah, hidup itu bersaudara. Harus itu. Dan ini yang dicintai oleh Allah. Orang muttaqin itu muhsinun, orang muhsinun. Nah, cirinya lagi ini kepada manusia, kepada Allah sensitif tuh jiwanya. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, kalau melakukan perbuatan maksiat atau dolim terhadap diri sendiri, berbuat dosa, malas beribadah lalu ibadahnya dilaksanakan seasal-asalnya, kan dolim tuh. Segera minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dzakarullah, dia ingat pada Allah, ini saya berhadapan dengan Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, lalu minta ampun kepada Allah dosa-dosanya. Ini di bulan Ramadan bisa kita hidupkan. Dua lagi. Kenapa kita harus bergegas? Kasihkan dalilnya. SMA mana SMA? Tadi SMA bukan? SMP lagi. SMA mana? Kenapa kita harus bergegas meraih ridho Allah, meraih ampunannya? Pertanyaan gampang. Iya, SMA nggak mau hadiah, ngapain katanya hadiah? Nanti kalau salah malu ya.
Siapa yang mau jawab? Boleh pakai dalil. Nggak pakai boleh, ya boleh. Mana sini? Mati. Karena kita nggak tahu kita bisa ngikutin Ramadan selanjutnya atau enggak, karena umur nggak ada yang tahu. Baik, barakallahu fiik. Ya nggak apa-apa, boleh lah. Ya. Pertanyaan ringan juga, kenapa kita suatu saat, dan itu kan Nabi SAW selalu mengatakan dalam doa, mengatakan pada para sahabatnya, innahu la yughanu ala qalbi, inni astaghfirullah fil kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya ada semacam awan menutupi hatiku, berkabut kadang-kadang hati ini, kata beliau, membuat beliau mungkin kurang semangat, kurang apa gitu ya, atau mungkin sedih terhadap perjuangan beliau yang kurang diterima. Terus kata beliau, oleh karena itu saya setiap hari tidak kurang 100 kali minta ampun, bertaubat minta ampun pada Allah. Allah itu Rasulullah itu 100 kali. Kita harusnya 1000 kali, jangan 100 kali. Nah, kenapa kita kadang-kadang di masjid nggak betah, sholat itu nggak nyaman, tersiksa batin kita? SMA lah, masa SMP terus? Ta'al. Ismuk, sebutkan. Kevin. Jadi salah satu alasan kenapa kita tersiksa di masjid, kenapa kita sholat itu berat banget, kenapa kita bukan ceramah berat banget, ngantuk, males, bosan, itu karena di hati kita